bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka sesi meeting ini. Mantap. Luar Terima kasih. biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Semoga kita diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada founder GRB Bapak Sofyan Fadli, semua Bapak Ibu top leader GRB yang sudah memberikan kesempatan kepada saya host pada malam ini, dan salam hormat dan pertama-tama izinkan memperkenalkan diri. Saya Nurul GRB Tanjung Pinang. Saya seorang ibu rumah tangga lahir di Tanjung Pinang. Dan saya asli Bugis karena kedua orang tua saya berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan. Dan merantau di tanah Melayu ini yang dulunya untuk mencari rezeki. Sebagaimana dari Ustadz Quraisy Shihab dalam surah Hud, tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang jamin rezekinya. Kuncinya adalah bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, Allah tidak jamin rezeki Anda. Untuk itu, marilah kita bergerak dalam membangun bisnis YouTube ini agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Sebagai speaker malam ini yaitu Bapak Vincent Hareva, leader GRB dari Pasar Senen, yang mana baru saja pada tanggal 21 kemarin menduduki rank gold ya Pak. Selamat Pak Vincent. Terima kasih. Ya Pak. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya bacakan aturan Zoom room tepat waktu. 2. Acara sekitar contoh Sofyan GRB Majene. 4. Speaker pribadi. 5. Harap berpakaian rapi dan sopan. Dengan kata lain, tidak memakai kaos oblong dan ataupun daster. 6. Harap bersikap duduk yang baik dan tidak boleh sambil tiduran. 7. Dibatasi hanya 100 peserta. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Vincent sebagai guest speaker kita malam ini. Silakan Pak Vincent. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Salam malam semua. Ya, terima kasih. Kita sekarang 58. Suara saya kedengaran ya Bu Nurul? Iya Pak, terdengar. Oke, baik. Jelas, ya. jelas. Baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih kalau pada malam ini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang bagaimana perjalanan saya di dalam menjalankan. Dan belum saya lanjutkan, saya memberi salam dulu nih kepada top leader kita. Ya, mungkin belum saat ini, tapi tetap salam hormat saya kepada Bapak Sofyan Fadli sebagai founder GRB Team. Kemudian kepada Bapak Edi Susanto, top leader kita yang sudah meraih peringkat diamond pertama GRB. Ya, peringkat diamond ini saya masih belum sampai 100 orang, Bapak Ibu. Dan satu lagi Bapak Hibat, ya, dan juga ya Pak Edi dari Pak Hibat dari Lamongan. Wah, ini sudah mencetak prestasi diamond. Dan tak lupa juga kepada Pak Wasis, ya, peringkat platinum kita yang juga sedang berjuang untuk menuju diamond. Ya, dan rekan-rekan leader dari GRB 01 dan semua
rekan-rekan yang ada pada Future Talk pada malam ini. Dan saya memperkenalkan diri. Jadi walaupun kita sudah diperkenalkan, nama saya Vincent Tinus Hareva lengkapnya. Vincent, dipanggil Vincent. Kalau tadi Bu Nurul memperkenalkan dirinya dari Bugis, ya, selainnya saya juga memperkenalkan diri. Kalau asli saya itu dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Jadi sudah lama merantau di Jakarta, sekarang di warga Jakarta. Dan kalau pada malam ini ada beberapa saya lihat bahwa ada member saya dari Pulau Nias juga, ada leader dari jaringan saya, ada Pak Agus Zebua, ya, dan beberapa rekan yang lain. Terima kasih sudah hadir. Ya. Dan saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya dalam menjalankan Fitur. Ya. Sebelum saya lanjut, saya akan sharing satu video singkat sekitar 3 menit. Saya minta tolong kepada Mbak Vivi, monitor Mbak Vivi. Iya. Ya, boleh Mbak? Ya, video boleh. yang kedua tadi setelah lagu. Mungkin Bapak mengingatkan Bapak Ibu yang lain yang belum mematikan speaker, bisa dimatikan dulu ya Bapak Ibu, supaya tidak ada suara-suara lain. Nggak bisa ya Pak? Oke, Mbak Vivi nggak apa-apa kalau nggak bisa? Bisa. Hah? Bisa. Layarnya tidak tampil. Ya, YouTube-nya nggak tampil. Oke, nggak apa-apa Mbak Vivi. Nggak apa-apa, waktu berlalu soalnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, maaf tidak bisa tampil nih sharing screen-nya, kebetulan laptop saya lagi rusak, jadi belum bisa menampilkan. Saya selama ini bekerja sebagai warga swasta. Saya terakhir bekerja sebagai kantoran tahun 2015, dan selama ini saya berusaha ya macam-macam lah yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Ya, saya juga rutin narik taksi online. Nah, gitu. Itu pokoknya itu ada bisa menghasilkan uang saya lakukan gitu, dan di percetakan. Ya. Bapak Ibu, saya mengenal Fitup ini berawal dari pandemi COVID-19. Ya. Jadi kita tahu bersama pada waktu awal Maret itu kasus pertama di Indonesia dari Depok dan kemudian menyebar, dan akhirnya Jakarta memutuskan untuk PSBB total. Itu terlihat dari
anak sekolah tidak mulai sekolah itu belajar dari rumah tanggal 16 Maret. Dan tanggal 18 Maret otomatis saya memutuskan untuk tetap di rumah, stay di rumah saja sebagai anjuran dari pemerintah. Dan selama 2,5 bulan saya ada di rumah. Jadi selama saya berpikir keras bagaimana ini bisa menghasilkan uang. Dan saya tahu bahwa saat ini banyak melalui internet. Dan saya mencari terutama di media sosial, dan saya ketemu satu info. Ya, terima kasih kepada yang sekarang jadi upline saya, Pak Yusron Arifin dari Lampung, yang memperkenalkan saya Fitup ini. Dan saya pun menghubungi beliau, dan singkat kata saya pada waktu Maret itu belum launching. Jadi saya tahu historinya bagaimana Fitup ini launching walaupun saya belum bergabung. Nah, pada waktu itu saya mengikuti saran-saran, masukan dari upline bagaimana prosesnya. Itu disuruh untuk foto selfie, saya siapkan minimal 20 yang jadi member. Bisa pada waktu itu hanya syarat untuk hanya minimal 20 anggota. Tidak ada syarat tim exposure 20. Nah, kemudian tiba saatnya tanggal 15 April, pada waktu itu mulai pendaftaran, dan ternyata waktu itu masih namanya mula-mula ya, untuk mendapatkan kode OTP aja susah banget gitu, ngantri bisa berjam-jam gitu. Dan saya pantau terus, saya ikut di dalam WA group yang cikal bakal GRB Team, dan akhirnya saya itu sempat mencoba dan tidak bisa juga gitu. Dan kemudian pada awalnya dikatakan bahwa YouTube ini ada di Play Store, dan ternyata tidak ada, Pak Ibu. Belum ada di Play Store, tapi ada, bisa di download di website. Dan seperti tempo hari pernah ada juga speaker mengatakan bahwa komputer, handphone pun menolak Fitup ini. Kenapa? Karena dikatakan di situ bahwa aplikasi ini tidak aman, gitu ya. Nah, itu membuat saya ragu pada waktu itu. Sehingga saya memutuskan untuk tidak lanjut, dan saya mengatakannya kepada Pak Yusron. Dan kemudian saya tetap di dalam grup WA dan mengikuti terus. Jadi saya tahu bagaimana teman-teman ya seperti Pak Edi, Pak Wasis, Pak Yusron, dan lain-lain menjalankan Fitup pada saat itu. Saya juga tahu ceritanya siapa Pak Kumis gitu ya. Ya. Dan akhirnya pada saya tahu sampai 300 member di stop pendaftaran, dan kemudian itu di stop sampai akhirnya bulan 6. Menjelang bulan 6 saya tahu bahwa sudah masuk di Play Store. Dan saya komunikasi lagi dengan Pak Yusron, dan sehingga saya memutuskan bahwa saya daftar. Dan waktu 8 Juni dibuka tahap kedua pendaftaran, saya mendaftar. Kemudian yang saya lakukan, nah saya akan menceritakan di sini apa yang saya lakukan pertama sebagai member, dan nanti kedua sebagai leader. Nah, pertama sebagai member apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya itu mempelajari habis marketing plan-nya. Jadi Bapak Ibu di sini yang masih member, yang baru join, pelajari habis marketing plan dari Fitup ini. Banyak sekali mengundang, dan atau dari konten-konten YouTube banyak. Ada konten YouTube My Future Business School, di situ banyak sekali kita bisa mendapatkan edukasi itu ini. Jadi kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang kita jalankan, maka akan susah untuk berkembang. Jadi pertama pelajari marketing plan dari Fitup ini. Apa yang kedua yang saya lakukan sebagai member? Yang saya lakukan tentunya menjalankan misi hari ya. Menjalankan misi 10 iklan, kemudian dapat VIP. Nah, kemudian dengan
member itu dengan saya tahu strategi untuk bisa naik peringkat gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Hanya sama apa? Referral. Di level 1 kita harus daftarkan. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan mendaftarkan referral, sebenarnya referral kita itu tidak jauh-jauh. Ya, ada di sekeliling kita, Bapak. Itu adalah keluarga kita. Saya kasih tahu bahwa member pertama saya siapa? Istri saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sekarang belum mendaftarkan pasangannya, coba setelah ini daftarkan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ketika istri di level 1, maka nanti juga ketika di bawahnya akan berkembang kita. Kedua, ya, adik, kakak, ipar, adik ipar, sepupu, ponakan, sampai belasan saya daftarkan. Semua diambil ya, Pak. Iya. Kenapa? Saya katakan bahwa saya kasih tahu kepada mereka, kalian mau bantu saya itu atau kalian kasih duit ke saya. Ya, sekarang lagi pandemi, ya saya kehabisan duit. Gitu. Nah, akhirnya mereka satu persatu mengatakan oke, dan saya itu. Dan puji Tuhan, saya menjalankan YouTube ini sampai pada tanggal 8 Juli tadi ya. Nah, pada tanggal 2 Juli saya bisa mencapai bintang 1. Ya, saya bisa menukar paket saya ke bintang 1. Jadi itu kan tidak tidak sampai 34 hari ya. Kalau misalnya kita jalankan sendiri 34 hari. Tapi karena saya ada referral di bawah saya, ya akhirnya saya bisa mencapai sebelum 1 bulan. Nah, kemudian apalagi yang saya lakukan? Promosi di media sosial, di Facebook terutama, di WA group. Ya, saya promosi di Facebook itu ada grup ya, buka yang masukin di situ. Dan ya ada saja yang mau mendaftar. Nah, sehingga pada saat ini saya di bawah saya memang masih 43 orang, tapi saya mendaftarkan terus Bapak Ibu. Barusan seminggu yang lalu member level saya ke 43 barusan saya daftarkan, ya. Dan siapa saja mereka selain tadi keluarga saya, ada teman SMA, ada teman SMP, ada sepupu, dan semuanya tidak ada yang tetap muka. Ya, tidak ada yang tetap muka. Semua via online. Gitu. Nah, itu yang jadi kemudian yang ketiga apalagi, yang pertama tadi adalah pelajari habis marketing plan, yang kedua adalah promosi. Ya, dengan maka kita bisa promosikan. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dengan upline. Ya, saya terus menjaga komunikasi dengan upline, komunikasi dalam grup, sehingga saya bisa dibekali dengan ilmu-ilmu yang luar biasa untuk YouTube ini. Ya, kemudian marketing ilmu-ilmu itu pun kita bisa dapatkan dari dari antara lain dari konten YouTube yang bisa kita lihat. Banyak sekarang YouTuber yang sekarang jadi YouTuber atau VTuber yang sekarang jadi YouTuber juga. Ya, siapa? Misalnya dari tim GRB ada Pak Tony Alengleng. Ya, kemudian ada Pak Johan Prasetyo. Ya, itu pengusaha dari. Kemudian ada Pak Effendi Larang Seduh. Wah, itu motif yang sekarang tinggal di Tangerang. Kemudian ada juga seperti Pak Louis, kemudian ada juga misalnya Dirga Dadali yang sekarang ini, ya, itu membuat kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu positif dan VTube. Nah, kemudian apalagi hindari isu-isu negatif. Ya, banyak sekali member-member saya yang sebentar dapat info negatif share ke saya. Bagaimana ini Pak? Bagaimana? Saya kata, ya itu semua bisa saja ada, tapi kita bagaimana menyikapinya? Ya kita hati, ya kita terus sesuatu yang negatif terus kita lihat, maka itu bisa mempengaruhi kita. Terus yang kita
pelajari gitu ya. Oke. Nah, setelah itu dengan menjalankan marketing plan, Ibu akhirnya bisa meraih bronze pada tanggal 27 Juli ya. 27 Juli. Kemudian tanggal 8 naik yang kedua, bintang 2 Oktober 2020 dan paket yang ketiga 9 Januari 2021. Nah, terus peringkatnya bagaimana? Bronze tanggal 27 Juli, silver tanggal 24 September. Kemudian gold, ya puji Tuhan pada tanggal 23 Januari kemarin saya bisa berhasil meraih peringkat gold. Ya, saya berhasil meraih peringkat gold. Nah, itu semua bagaimana bisa saya dapat. Nah, saya sekarang bicara bagaimana saya sebagai seorang leader. Kalau tadi sebagai member itu sudah saya lakukan, sekarang sebagai member, sebagai leader, apa yang saya lakukan? Yeah. Ya, pertama, tentu saya membuat grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp di mana semua member saya ajak untuk masuk. Dan kemudian di dalam grup WhatsApp itu saya share semua postingan-postingan, kemudian itu marketing plan-nya, strategi-strateginya, dan itu bukan hanya dari saya saja, saya ambil dari grup-grup leader yang ada. Saya ambil semua informasi-informasi yang penting gitu ya, sehingga member-member saya pun bisa mengembangkan timnya dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga kan member ini bisa memiliki grup WA sendiri. Ya, karena kan tentu dalam satu grup WA kan hanya 200. Nah, sekarang member di jaringan saya ada 2.500-an orang. Ya, tentunya tidak semua, tetapi bagaimana kita sebagai seorang leader di atas bisa membagi ya istilahnya itu ya pimpinan bawah gitu ya. Ya, kalau dalam itu kita bagi sehingga ya setiap leader-leader yang di grup masing-masing juga mengembangkan. Ada beberapa leader saya juga yang melakukan itu, dan mereka juga semua informasi baik dari saya maupun dari grup WA leader yang lebih besar ke teman-teman di masing. Nah, jadi itu yang saya lakukan sebagai leader tentunya. Dan kemudian apalagi lagi-lagi komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi dengan top leader ya. Top leader ada di jaringan. Oke. Sebentar, saya mohon maaf. Ini anak-anak saya di depan lagi berisik. Saya tenangkan sebentar ya. Sebentar aja, sebentar. Mungkin tadi kedengaran juga di suara-suara mereka gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini sehingga ya peringkat itu pun bisa datang gitu. Ya. Dan tadi saya katakan bahwa komunikasi dengan siapa? Ya, komunikasi dengan orang-orang hebat yang ada di atas kita. Ya, jadi saya komunikasi, saya sekarang bisa kenal dengan Pak Sofian Fadli, founder grup GRB, kemudian Pak Edi. Wah, ini terima kasih sekali, Pak Edi adalah satu mentor saya yang terus saya berkomunikasi dengan beliau, dan itulah yang saya tekankan Bapak Ibu, bahwa di Fitup ini ya
ada umumnya bisnis jaringan, ada yang namanya ATM, ya, ada yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Maksudnya apa? Ya, kita mengamati orang-orang yang berhasil, ya. Kita senang kalau banyak orang yang berhasil dan kita tiru apa yang mereka lakukan dan modifikasi. Jadi kesuksesan leader-leader yang di atas kita bisa kita contoh. Ya, selama ini saya berkomunikasi dengan leader-leader saya, Pak Yusron, Pak Wasis, Pak Edi, dan bukan hanya itu adalah jaringan yang saya yang garis lurus di jaringan saya, tetapi yang cross line pun saya bisa dengan mereka. Dan kemudian dengan kita mengikuti Zoom meeting seperti ini, kita mengetahui strategi-strategi dari para leader, sehingga kita yang masih berperingkat dari bawah, bronze, silver, kita bisa menduplikasikan hal seperti itu. Apalagi sebagai member. Nah, itu benar-benar bisa kita lakukan. Nah, kemudian, Bapak Ibu, saya juga mau menginformasikan gini. Tadi sebenarnya tadi waktu yang sharing screen itu bisa. Nah, kenapa sih kita harus memperjuangkan VTube ini? Nah, saya dalam konten VTube yang YouTube yang saya buat, ya, saya mengatakan ada satu ungkapan begini, Bapak Ibu, ya, jangan menaruh telur dalam keranjang. Ya, artinya apa? Kenapa jangan taruh satu telur, jangan banyak taruh telur dalam satu keranjang? Kalau keranjangnya jatuh, maka telurnya bisa pecah semua. Kalau nggak ada keranjang lain, maka kita nggak punya telur lagi. Ya, itu artinya apa, Bapak? Itu seumpama kita memiliki satu sumber income, ya, atau satu utama. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekarang ada di dalam satu pekerjaan yang mungkin ada penghasilan hariannya di situ gitu. Tapi ingat, ya, siapa yang bisa mengetahui bahwa akan ada pandemi? Sehingga banyak sekali yang sungguh banyak sekali, sudah banyak yang mendapatkan manfaatnya dengan bekerja di VTube. Bukan bekerja, menjalankan. Artinya apa? Hanya ini Bapak Ibu sedikit pertama, tetapi tidak ada salahnya kalau menjalankan bisnis lain seperti VTube. Ya, ini tidak mengganggu pekerjaan utama karena banyak juga yang, dan juga banyak kita tahu testimoni-testimoni ada TNI, ada Polri, ada Kepala, ya, ada pejabat-pejabat yang sudah member VTube dan mereka berhasil. Ya, itulah yang disebut dengan keranjang yang lain. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi backup. Nah, jadi kenapa VTube ini? Karena VTube ini bisa dijalankan pertama gratis. Ya, tidak perlu bermodal. Saya sering sekali bisnis yang dan ya karena saya lihat kondisi saya tidak mau gitu. Dan ketika VTube datang, saya langsung mau, tidak pikir panjang lagi gitu. Kemudian yang kedua, VTube ini bisa dijalankan semua orang. Ya kan, karena gratis tadi. Kemudian VTube ini bisa dijalankan tidak sepenuh waktu, tidak mengganggu pekerjaan utama pastinya. Gitu. Nah, saya punya aktivitas di usaha saya dan saya bisa melakukan ini, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu, jalankan VTube ini, ya, seperti sering juga kita dengar dan ada seri. Ada 4 tipe, ya, 4 tipe. Ya. Pertama Bapak Ibu, ya, tipe dengan jalur lambat. Jalur lambat apa? Ya, menjalankan sendiri, merekrut. Ya, saya katakan bahwa itu tidak salah.
bisa dilakukan dengan jalur lambat Bapak Ibu. Kalau saat ini Bapak Ibu masih kan dengan sendiri, itu bukan sesuatu yang salah. Walaupun untuk mendapatkan hasil yang maksimal butuh waktu yang lama, ya. Seperti sering dikasih ilustrasi, diceritakan ada yang sampai tiga tahunan gitu. Yang kedua adalah jalur normal. Normal itu adalah dengan merekrut dan mengembangkan. Ya, itu yang saya, Bapak Ibu. Saya menjalankan FITUB ini dengan jalur normal. Saya mengembangkan tim, merekrut orang sebanyak-banyaknya, dan sekarang di bawah saya ada 2.500 orang yang bisa menghasilkan exposure, tentunya itu akan menggerakkan tim. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, fast track. Nah, jalur fast track. Nah, ini yang juga kadang-kadang jadi bahan dari haters untuk menjelek-jelekan FITUB. Kenapa? Ya, Mereka pikir fast track ini adalah keharusan. Bukan Bapak Ibu. Ya, saya buktinya bahwa sepeser pun nggak keluar uang saya untuk membeli FITUB. Tetapi saya sekarang di peringkat gold. Sekarang saya bisa menghasilkan minimal 30 VP per hari. Ya, sesuai dengan paket saya. Ya. Dan itu bisa signifikan untuk solusi finansial saya gitu ya. Ya. Jadi fast track adalah pilihan. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki dana untuk fast track, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Itu satu pilihan dan itu pilihan yang tepat. Ya. Dan banyak yang sudah melakukan itu. Ya, di jaringan saya pun ada 1-2 tapi belum banyak, ya. Tapi mereka sudah bisa membuktikan sehari bisa 50 VP. Ya, bisa dengan melakukan hal itu. Bisa 60 VP. Ya. Itu gaji dari mana gitu ya? Ya, bisa-bisa itu malah bisa melebihi pendapatan dari pekerjaan utama gitu. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, ya, saya ada berbicara dengan salah seorang leader di FITUB ini, ya, yang sudah gold, dan dia memutuskan untuk resign dari utama. Ya, dia seorang karyawan BU, saya tidak sebutkan namanya. Saya komunikasi dengan dia begitu yakin bahwa FITUB ini menjadi satu solusi di dalam finansialnya, dan dia memutuskan untuk fokus di FITUB. Ya. Dan saya yakin kalau kita dengan FITUB ini juga ke depan, ya, ini menjadi solusi buat kita. Ya. Terakhir Bapak Ibu, saya menyampaikan satu hal. Kalau kita sering mendengar bagaimana tentang bisnis, ya, ada bisnis apa yang paling liquid saat ini? Ya, paling liquid macam ada properti, ada asuransi, ada banyak yang lain lagi, dan terakhir ada emas. Nah, selama ini Bapak Ibu, ya, selama ini yang dikatakan bisnis yang paling liquid itu adalah emas. Kenapa Bapak Ibu? Pengertian liquid adalah, saya di kamus istilah ekonomi, liquid itu adalah bisnis di mana kita memiliki aset, ketika kita mau cairkan aset itu bisa dengan cepat. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya properti, kita punya apartemen, kita punya uang, kita jual, bisa dalam sekejap, itu butuh, bisa perhatikan. Ya, saya pernah jadi agen properti, ada satu ruko yang saya tahun nggak laku-laku, gitu. Ya. Kemudian apalagi asuransi, kita punya asuransi, banyak temannya gitu ya, persyaratannya macam-macam. Tapi kalau emas, ya, kalau emas,
Kalau kita punya emas, kita butuh uang tunai. Kita tinggal ke emas untuk jual kembali, atau kita tinggal ke pegadaian untuk kita gadai dulu. Dalam beberapa jam, kita bisa dapat duit. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya katakan, bisnis yang liquid saat ini bisa lebih liquid daripada emas. Itu ada Fitup. Kenapa Bapak Ibu? Ya, aset apa yang kita miliki di situ? Itu adalah viewpoint. Poin yang kita miliki itu adalah aset kita Bapak Ibu. Makanya banyak leader yang mengatakan, saya juga termasuk, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, jangan cairkan VIP-mu. Karena itu adalah aset ya. Ke depan, sekarang satu VIP adalah $1. Diprediksi ke depan bisa sampai $2, $3. Coba kalau kita kumpulkan dari sekarang Bapak Ibu. Kita masih bintang 1, bintang 2. Nanti pada saat kita bintang 5, wah, VIP jadi $2, itu luar biasa. Kemudian e-commerce juga lagi akan datang. Nah, saya katakan bahwa Fitup ini adalah bisnis yang lebih liquid daripada. Kenapa? Ya, bisa Bapak Ibu merasakan yang sudah pernah menjual VIP-nya. Kita di GRB Team, kita masuk ke, kalau kita jual, kita ada grup fast track. Sekarang sudah 4 grup, 01 sampai 04. Begitu mau nih jual satu VIP, itu dalam hitung detik sudah mau, dan sudah langsung masuk rekening. Itu saya alami Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita emas itu bisa beberapa jam. Kita mesti ke toko emas dulu, kita ke pegadaian dulu. Tapi ya, di rumah saja, sesuai dengan anjuran pemerintah, kita bisa dapat duit. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekarang udah jam 20:47. Dan satu lagi terbersit di pikiran saya. Ada istilah lagi yang sering saya dapat, bahwa di Fitup ini ya, kita bisa berpangkat kopral tapi bergaji jenderal, ya, atau berpangkat office boy tapi gajinya manajer. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ada sistem misi bintang 1, 2, 3, 4 sampai 6. Seseorang yang punya, ya, banyak yang sudah melakukan, dia melakukan fast track bintang 5, bintang 6, itu dia akan bisa menghasilkan VIP harian sampai ratusan VIP. Ya, ada yang sharing dari paket 1 sampai paket 6 dia komplit. Ya, ada beberapa yang saya tahu juga, dan mereka bisa menghasilkan sekitar 9 juta sehari Bapak Ibu. Sehari ya, bukan sebulan gitu. Ya. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu sekalian sekarang ada di mana dan ada di posisi mana. Fitup bisa menjadi solusi di dalam kita menghadapi pada saat ini. Dan terutama untuk saya juga sudah merasakannya. Jadi mari Bapak Ibu, Fitup ini kita jadikan sebagai bisnis kita sendiri. Segala macam isu negatif kita cuekan aja, kita tidak usah gubris. Saya pikir demikian yang saya sampaikan, dan pesan saya, ya, ini pesan terakhir dari saya. Kita sebagai member Fitup, bagi kita sebagai leader, pertama,
kita tetap hati, ya, jangan sombong. Ya, saya berusaha untuk itu. Saya tetap memberi waktu kepada teman-teman, bahkan teman-teman di luar jaringan saya pun ada yang sekali bertanya dengan saya jelaskan. Gitu. Kemudian kedua, aktiflah di grup. Ya, informasi-informasi di grup itu sangat penting buat kita semua. Terus ketiga, selalu hal-hal yang positif. Ya, hindari yang negatif. Dan buat WA khusus untuk rekan-rekan di bawah, ya, dari leader-leader di bawah kita, dan binalah mereka. Demikian saja dari saya, Bu Nurul. Ya Pak. Ya, silakan. Okay. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Nurul, satu aja kalau misalnya ada, boleh. Saya nih baru sih Pak ya. Jadi cuma salut sih Pak dengan perjalanan teman-teman di sini. Bapak dari awal ya Pak ya. Dari awal. Sama kayak Bu Nur, Aplen saya, sama Bu Ita juga. Oke. Oke Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ada pertanyaan saya jawab Bapak, boleh ya? Boleh, siap. Boleh, siap. Nah, sekarang terima kasih Pak Vincent atas sharingnya dan pengalaman selama di YouTube ini ya Pak. Sangat berharga semua sama saya pribadi. Baiklah rekan-rekan, adapun kesimpulan yang dapat saya buat malam ini adalah seorang usaha di Pasar Senen ya Pak ya. Sebagai wirausaha selama dari tahun 2015 ya Pak ya. Ya, betul. 2015, terus ada juga naik taksi online, usaha percetakan, berhenti pekerjaan gara-gara pandemi COVID-19 ini di Maret. Dan selama 2 bulan setengah stay di rumah. Dan bergabung di VTube pada tanggal 8 Juni tahap kedua pendaftaran. Dan Aplen Vincent Pak Yusron ya Pak, saya baru tahu sekarang. Ya. Terus kalau Pak membuat sebagai gimana sih Pak? Sebagai member, beliau membuat marketing plan secara terus-menerus. Kedua, menjalankan misi setiap hari. Ketiga, bintang 1 di 8 Juli ya Pak. Promosi di sosmed, komunikasi sama Aplen. Aktif di grup, hindari isu-isu yang negatif. Pak Vincent juga di 8 Oktober bintang 2, bronze 27 Juli, silver 24 September, gold 20 selalu membuat grup tentang WhatsApp WA sendiri di bawah jaringan kita. Vincent itu tiru dan modifikasi. Oke Pak, pesan Pak Vincent sebagai member atau leader, kita hati tidak sombong dan aktif di grup, selalu posting hal positif buat grup WA khusus di bawah leader. Sebelum sesi ini, izinkan saya menyanyikan beberapa pantun lagi ya Pak Vincent ya. Boleh ya Pak? Ya. Boleh. Wah, bagus itu. Tahu buka ketupat, sayur lodeh campurkan. Kalau ada ilmu dari Pak Vincent yang kita dapat, mohon kita duplikasikan. Bunga yang harum, aroma melati, bau sum sekali. Cukup sudah acara malam ini, semoga kelak kita berjumpa lagi. Jahit benang membawa peti. Terima kasih. Ibu Yani. Satu lagi Pak. Penjahit benang membawa peti. Ibu Yani menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal Luar hidayah. biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mantap Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi Pinang Pak, wabarakatuh. kota pantun. Terima kasih kepada Pak Vincent sebagai guest speaker pada malam ini dan Bu Nurul sebagai host acara meeting malam ini.
selanjutnya bagaimana Pak Wasis? Ada yang mau disampaikan? Pak Wulyono? Sementara cukup. Boleh ditutup, tapi nanti persiapan Bu Nurul minggu depan rekomendasi untuk guest. Silahkan siapnya hari Selasa atau malam Jumat. Iya. Atau hari Jumat. Aduh Pak, belum saya Pak. Saya baru ini Pak. Pengalaman juga Mantap, baru udah mantap. Mantap. Sudah mantap sekali. Tentunya juga mantap. Baru saya mau rekomen nih Pak untuk minggu. Nah, kan semua pasti rekomen. Enggak. Ya. Kak Nur itu berlebihan. Saya Nur nggak ada pengalaman. Saya juga baru masuk kan? Zoom langsung loh. Ah, Bisa Mbak? Ya, siap. Oke, di close. Pak, makasih ya Pak. Pak Wasis. Terima kasih semua. Iya Pak Vincent ya. Ketemu Jumat ya. Ya. Catat. Izin diri. Assalamualaikum. Silakan di close Mbak Vivi. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godaiman. Terima kasih Mbak Vivi. Mantap, go Diamond. Yes. Di close, Mbak. Ya, belum tutup. Monggo Pak. Minum Pak. Ngopi Pak. Ngopi. Ngopi banget. Ayo ngopi. Ini belum tutup ini. Mbak Vivi. Hidup lahir untuk kita semua, hidup datang tepat pada waktunya. GRB tim menaungi kita, Gaspol Demblong itu moto kita. Ubah hiburan jadi penghasilan, raih bintang-bintang yang bertaburan, terus berlari untuk capai tujuan. Gold, silver, gold, platinum, dan diamond. GRB Team, tempat kita sukses bersama. GRB Team, tempat kita berjaya bersama. GRB Team, teruslah jaga kekompakan. Satu hati, satu komando, bergerak bersama. Hidup lahir untuk kita semua, hidup datang tepat pada waktunya. Di RB Team menaungi kita, Gaspol Demblong itu moto kita. Ubah hiburan jadi penghasilan, raih bintang-bintang yang bertaburan, terus berlari untuk capai tujuan. Gold, silver, gold, platinum, dan diamond. GRB Team, tempat kita sukses bersama. GRB Team, tempat kita berjaya bersama. GRB Team, teruslah jaga kekompakan. Satu hati, satu komando, bergerak bersama.
Satu hati, satu komando, bergerak bersama. Satu hati, satu komando, bergerak bersama. Long life itu GRB Success. Satu hati, satu komando. Go Diamond.